Musim pendakian kini hampir berakhir. Musimnya sangat singkat, dan kami mendapat kabar seorang pria asal Arizona meninggal saat mendaki Everest musim ini. 21 Mei 2026. Di dalam zona maut Everest, seorang pria berusia 53 tahun melihat jam tangannya. Sekarang pukul 17.30, sudah 3,5 jam berlalu sejak waktu di mana seharusnya dia mulai turun ke tempat yang aman. Pemandunya dari Pioneer Adventures memberitahunya, memperingatkannya, memohon padanya bahwa jika dia memaksakan diri untuk mencapai puncak sekarang, itu bisa membuatnya kehilangan segalanya. Dan dia tahu itu. Tepat 1 tahun yang lalu, pria yang sama ini mencapai Camp 3, menyadari bahwa dia tidak merasa baik dan membuat keputusan cerdas untuk berbalik dan pulang dengan selamat. Tapi hari ini, setelah terjebak selama 19 hari, dia membuat pilihan yang berbeda. Sebuah pilihan yang tak terbayangkan yang akan memicu mimpi buruk mutlak dan membuat perusahaan pemandunya harus menghadapi kenyataan mengerikan yang tidak ingin ditanggung oleh perusahaan ekspedisi manapun. Mengapa seorang pria yang berhati-hati tiba-tiba mengabaikan semua aturan demi terus mendaki? Dan bagaimana penundaan selama 19 hari mengubah musim Everest 2026 menjadi perangkap yang mencekik dan tak terhindarkan? Dari seorang Sherpa veteran yang meninggal sebelum kramponnya menyentuh es, hingga seorang pria yang selamat dari zona kematian namun tewas karena kacamata hitamnya. Kematian pertama di Everest tahun 2026 hampir tak bisa dipercaya. Selamat datang di Batas Ekstrim. Jadi sekitar tengah hari pada 4 Mei 2026, Lakpa Dendi Sherpa sedang berjalan santai menuju base camp Everest. Pada usia 51 tahun, Lakpa bukanlah turis Everest yang hanya ingin mencoret gunung ini dari daftarnya. Mendaki sudah ada dalam DNA-nya. Itu karena dia lahir di Gudel Solukhumbu, wilayah yang sama yang telah melahirkan beberapa Sherpa terhebat di Everest. Dan meskipun dia mungkin bukan Tenzing Norgay, Lakpa telah menghabiskan lebih dari 2 dekade naik lebih tinggi daripada kebanyakan manusia lainnya. Dia telah melakukan 30 ekspedisi di seluruh Nepal sejak tahun 2001, dan dia telah berdiri di puncak Makalu sebanyak 6 kali. Sebagai konteks, Makalu hanya berjarak 12 mil di tenggara Everest dan merupakan gunung tertinggi kelima di dunia dengan ketinggian lebih dari 27.800 kaki. Dia bahkan sudah berhasil mencapai puncak Everest sendiri pada tahun 2017. Dia pendaki kawakan. Untuk ekspedisi ini, dia bekerja untuk Seven Summit Treks, operator ekspedisi terbesar di seluruh gunung itu. Jadi, itu berarti dia akan mengantar klien asing naik turun gunung tertinggi di bumi nanti musim ini. Tapi saat ini, dia hanya berjalan. Jalur yang dia lewati membentang dari Gorakshep, yang pada dasarnya hanyalah kumpulan kecil rumah teh di ketinggian 17.000 kaki, ke base camp Everest. Itu adalah jalur pejalan kaki, bukan jalur pendakian. Jalurnya memang tampak terjal dan tentu saja berbatu serta tidak rata, tapi pada dasarnya aman. Tidak ada menara es yang bisa runtuh atau celah tak berdasar yang tersembunyi di bawah jembatan salju. Para turis pendaki berjalan melewati sini setiap musim semi. Saya berbicara tentang orang-orang dengan sepatu hiking biasa tanpa pengalaman mendaki sama sekali. Jalur yang sama yang saya lewati pada bulan Maret 2024 dan saya bukan pendaki profesional. Bagi seorang Sherpa sekelas Lakpa, perjalanan ini pada dasarnya setara dengan keluar rumah untuk mengambil surat. Dia mungkin bahkan tidak ngos-ngosan. Fokusnya pasti adalah sampai ke base camp untuk memulai pekerjaan ekspedisi yang sebenarnya. Tapi ada sesuatu yang salah. Di jalur yang normal, membosankan dan aman menuju Gunung Everest ini, Sherpa Lakpa Dendi jatuh begitu saja. Dan aku tidak begitu tahu kenapa. Laporan tentang apa yang sebenarnya terjadi cukup rumit. Pernyataan resmi dari pihak tempat kerjanya, Seven Summit Treks, hanya mengatakan bahwa dia kehilangan kesadaran dan meninggal di jalur pendakian. Petugas penghubung di lokasi mengatakan kepada media lokal bahwa dia hanya terjatuh. Polisi Nepal telah membuka penyelidikan, tetapi tidak ada seorang pun, setidaknya secara terbuka, yang menutup kasus ini dengan jawaban yang jelas. Yang tak terbantahkan adalah seorang pria dengan 30 ekspedisi dan karir yang dihabiskan di tempat-tempat yang benar-benar berbahaya, telah meninggal dunia sebelum pendakian sebenarnya bahkan dimulai. Jika menurutmu kematian Lakpa adalah tragedi yang mengganggu, apa yang terjadi 6 hari kemudian membuat setiap pendaki berpengalaman di Everest gemetar ketakutan?
Karena pada 10 Mei 2026, seorang pendaki Nepal berusia 35 tahun bernama Brijay Girmire berada di Everest dan melakukan apa yang dilakukan setiap pendaki Everest serius di minggu-minggu awal musim. Rencananya adalah mendaki dari base camp di ketinggian 17.600 kaki, melewati Khumbu Icefall menuju Camp 1 di ketinggian 19.900 kaki, lalu turun kembali. Ini disebut rotasi aklimatisasi. Pada dasarnya ini adalah latihan tubuhmu untuk pendakian yang sebenarnya. Kamu naik, memaksa tubuhmu bekerja keras di ketinggian, lalu turun kembali. Lalu kamu naik sedikit lebih tinggi dan turun lagi. Setiap kali tubuhmu merespons dengan memproduksi lebih banyak sel darah merah, sehingga kamu bisa mengambil lebih banyak oksigen dari udara tipis. Lakukan ini cukup sering dan darahmu akan menjadi cukup kental untuk membuatmu tetap berfungsi di atas ketinggian. 26.000 kaki di mana udara hanya mengandung sepertiga oksigen yang kamu temukan di permukaan laut. Ini memang tidak glamor, tapi sangat diperlukan. Dan Brijay Girmire tahu itu. Karena meskipun penampilannya sederhana, Brijay punya sejarah pendakian yang unik. Pertama, tipe seperti dia sulit ditemukan di sini. Dia adalah orang pertama dari komunitas Dalit yang pernah mencapai puncak Everest. Jika kamu tidak tahu tentang komunitas Dalit, mereka berada di posisi paling bawah dalam sistem kasta Nepal. Mereka menghadapi generasi demi generasi pemucilan sosial, akses terbatas ke pendidikan, kesempatan, segalanya. Jenis batasan yang kebanyakan orang tidak pernah bisa lewati. Dan pria ini, salah satu dari mereka, telah menembus batasan paling terlihat yang bisa dibayangkan. Dia telah berdiri di puncak dunia, bukan hanya sekali, tapi 3 kali. Pada tahun 2016, 2019, dan 2023. Dia bahkan mendokumentasikannya di YouTube karena dia adalah seorang YouTuber terkenal yang merekam pendakiannya untuk dilihat seluruh dunia. Jadi ketika Brijay berangkat untuk rotasi aklimatisasi pada 9 Mei ini, seharusnya benar-benar menjadi hal yang rutin baginya. Tidak ada yang memperhatikan pendakiannya. Meskipun Khumbu Icefall bisa berbahaya dengan longsoran salju yang menghancurkan dan menara es yang runtuh sebesar gedung perkantoran, ini adalah seorang pria yang sudah pernah mengalami yang lebih buruk. Kau pasti mengira dia akan melewatinya tanpa terluka sedikit pun. Brijay Girmire berhasil melewati Icefall dengan selamat dan sudah berada di Camp 1 yang aman di ketinggian 19.900 kaki pada pagi hari tanggal 10 Mei, ketika tubuhnya sendiri tiba-tiba mulai terasa aneh. Kakinya terasa lebih berat dari seharusnya di ketinggian ini. Napasnya, yang seharusnya terkontrol dan stabil untuk seseorang yang sudah melakukan ini 3 kali, mulai menjadi pendek dan basah, seolah-olah tidak mengisi apapun. Dia mungkin meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu akan berlalu. Pendaki yang merasa aneh di sini adalah hal yang normal. Tapi kemudian kepalanya mulai terasa pusing. Menara es di sekelilingnya, tenda-tenda, tangannya sendiri, semuanya di dalam pandangannya mulai menyatu. Awalnya semuanya masih berbentuk jelas, lalu mulai buram, lalu menjadi gelap. Dia roboh ke tanah. Brijay sedang mengalami edema paru akibat ketinggian. Ketika kadar oksigen turun cukup jauh di ketinggian ekstrim, pembuluh darah di paru-paru Anda akan bocor cairan langsung ke kantung udara Anda. Kantung-kantung kecil ini biasanya menukar oksigen ke dalam darah Anda. Ketika kantung-kantung itu terisi cairan, bukan udara, setiap napas yang Anda ambil berarti Anda menghirup air. Paru-paru Anda seperti tenggelam dari dalam. Dan ketika darah tidak lagi bisa membawa cukup oksigen ke jantung, jantung pun berhenti. Itu adalah mimpi buruk medis bagi setiap pendaki. Rekan-rekan pendakinya segera menghampirinya dan melakukan semua protokol darurat dengan benar. Oksigen diberikan, base camp segera diberitahu. Satu-satunya pengobatan medis untuk HP adalah turun ke ketinggian yang lebih rendah dan mendapatkan lebih banyak oksigen ke dalam darah sebelum jantung benar-benar kehabisan tenaga. Namun membawa seorang pria yang tidak berdaya turun dari Camp 1 melewati Khumbu Icefall pada malam hari bukanlah operasi yang sederhana. Rutenya adalah labirin celah es, tangga, serak yang runtuh, dan tali tetap dalam kegelapan total. Timnya bergerak secepat yang diizinkan oleh gunung. Itu tidak cukup cepat. Brijay Girmire meninggal dalam perjalanan turun ke base camp. Dia baru berusia 35 tahun. Kondisi medisnya yang tiba-tiba membuat para pendaki ketakutan.
Karena jika seseorang yang benar-benar sehat, masih muda, dan sudah 3 kali mencapai puncak, bisa tiba-tiba meninggal karena penyakit ketinggian seperti itu, siapa sebenarnya yang aman? Pada titik ini di musim pendakian, 2 orang pria sudah meninggal, dan tidak satu pun dari mereka yang bahkan mencapai bagian atas gunung. Hal yang tidak diucapkan siapapun dengan lantang di base camp, tapi semua orang pikirkan, adalah bahwa musim ini hanya akan menjadi lebih buruk. Karena kematian Lakpa dan Biji tidak terjadi begitu saja, mereka terjadi di dalam situasi yang penuh tekanan yang telah terbentuk sejak bulan Maret. Ini adalah base camp Everest pada bulan April 2026. Lihat kerumunan itu? Itu memang tidak mengejutkan, tapi tetap saja cukup mengkhawatirkan. Pemerintah Nepal mengeluarkan 492 izin pendakian Everest untuk musim semi tahun 2026. Setiap izin harganya $15.000. $15.000. Itu adalah jumlah izin terbanyak dalam sejarah Everest dan lebih dari $7 juta hanya dari biaya izin saja. Yang memang tidak mengejutkan. Nepal sedang mengalami beberapa masalah keuangan belakangan ini dan Everest adalah aset alam paling berharga yang dimilikinya. Jadi masuk akal jika Departemen Pariwisata mengeluarkan lebih banyak izin daripada sebelumnya musim semi ini. Meskipun itu berarti gunung paling suci di Nepal menjadi penuh seperti jalan tol saat akhir pekan libur. Sekarang tambahkan faktor Sherpa. Setiap pendaki asing diwajibkan oleh hukum untuk memiliki setidaknya 1 Sherpa. Sebagian besar operator premium menggunakan 2, kadang-kadang 3 Sherpa per klien, yang berarti jumlah manusia yang sebenarnya mencoba naik. 1 jalur tali tetap saja mendekati 1.000 orang di satu gunung. Semuanya melewati infrastruktur yang belum pernah menangani jumlah sebanyak itu. Jadi seharusnya tidak mengherankan bahwa pada tahun 2026 sesuatu pun rusak. Dan ironisnya, yang rusak bukanlah peralatannya, melainkan gunung itu sendiri. Pada tanggal 8 April, para Icefall Doctors, tim khusus yang bertanggung jawab memperbaiki jalur melalui kumbu-kumbu Icefall, langsung menghadapi masalah yang memang disayangkan. Tapi tak terhindarkan jika Anda mengikuti tren cuaca. Ada sebuah blok serat gantung dari es glasial, panjangnya sekitar 180 kaki dan lebarnya 120 kaki, yang sedang retak dan bergeser secara aktif, terletak tepat di atas satu-satunya jalur yang mereka miliki untuk melewati Icefall itu. Benda itu sebesar gedung 10 lantai dan sedang bergerak. Jika blok itu jatuh saat para pendaki berada di bawahnya, itu akan langsung memusnahkan semua orang. Dan sayangnya, ini pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2014 ketika runtuhan serat memicu longsoran salju yang memusnahkan 16 Sherpa. Tidak ingin mengulangi tragedi longsoran salju besar tahun 2014, pihak berwenang sepenuhnya menutup jalur tersebut. Itu adalah keputusan yang bijaksana. Masalahnya adalah keputusan itu sangat tidak nyaman secara logistik. Jalur tersebut tetap ditutup selama 19 hari yang menyiksa, sementara para dokter mencoba menentukan jalur yang jauh lebih aman. Dan saat mereka bekerja, penundaan ini menciptakan kemacetan besar yang mematikan. Lebih dari 400 pendaki bersama dengan kelompok staf pendukung yang bahkan lebih besar, secara efektif terjebak di base camp Everest. Rutinitas aklimatisasi mereka yang telah direncanakan dengan cermat, karena Anda tidak bisa begitu saja mendaki Everest dalam 1 kali perjalanan, benar-benar hancur berantakan. Mereka hanya duduk di sana, menghabiskan waktu ekspedisi yang mahal, oksigen, dan semangat. Sementara jendela cuaca sempit yang dengan enggan diberikan Everest tiap musim semi berlalu begitu saja. Para pemimpin ekspedisi dengan cepat bergegas menyesuaikan diri dengan keterlambatan tersebut. Beberapa mengirim klien mereka ke puncak-puncak trekking terdekat agar tetap teraklimatisasi. Yang lain hanya menunggu, mengamati serat di lereng di atas mereka, dan menghitung berapa banyak waktu yang mereka hilangkan. Tapi kenapa serat itu ada di sana sejak awal? Itulah pertanyaan yang membuat musim ini benar-benar menakutkan dalam arti yang jauh melampaui sekedar tahun 2026. Sederhananya, Everest sedang mencair. Secara harfiah, mencair. Seorang perwakilan pemerintah yang ditempatkan di base camp musim ini mengatakan bahwa pada minggu ketiga bulan Mei, sungai-sungai mengalir di Camp 2 pada ketinggian 21.000 kaki. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak terjadi 1 generasi yang lalu. Secara struktural, itu berarti pembekuan mendalam yang secara historis menjaga gletser Khumbu tetap menyatu. Hingga April dan Mei perlahan mulai menghilang. Es dan serak yang dulunya terkunci padat sepanjang musim pendakian, kini mulai melunak lebih awal dan lebih cepat.
Retakan-retakan yang sebelumnya dapat diprediksi sekarang semakin melebar. Struktur bagian bawah gunung menjadi semakin tidak dapat diandalkan setiap tahunnya. Dan tidak ada yang punya solusi untuk itu, karena solusinya akan membutuhkan perbaikan iklim. Sera itu sebenarnya tidak pernah memperbaiki dirinya sendiri. Dan disinilah logika Everest modern menjadi sangat mengganggu. Selama 19 hari, pihak berwenang memberitahu semua orang bahwa berdiri di bawah es yang retak itu adalah misi bunuh diri. Namun dengan musim yang hampir mengalami kehancuran finansial total, tim gabungan pembuka jalur di Icefall dan pemandu komersial melakukan hal yang persis mereka peringatkan agar tidak dilakukan oleh siapapun. Mereka kembali tepat di bawah sisa es yang masih retak dan memaksa membuka jalur melaluinya. Bahaya itu tidak berubah, tapi keputusasaanlah yang berubah. Dr. Icefall S menyatakan jalan memutar yang sangat berisiko ini bisa dilewati pada 28 April. Gerbang-gerbang terbuka dan 1.000 orang yang gelisah serta tertinggal jadwal mulai bergerak secara bersamaan. Jadi, Anda memiliki gunung yang secara fisik lebih tidak stabil daripada sebelumnya selama musim pendakian. Anda memiliki kelompok pendaki terbesar yang pernah berkumpul di lerengnya, dan Anda juga memiliki penguncian selama 19 hari. Itu telah memampatkan setiap rotasi aklimatisasi, setiap pengangkutan beban, dan setiap upaya mencapai puncak ke dalam jendela waktu yang sudah sangat sempit. Dan di tengah semua kekacauan itu, pemuda berusia 20 tahun yang membawa nama paling terkenal dalam sejarah Sherpa sedang bersiap untuk melanjutkan warisan kakeknya. Namanya adalah Pura Tenzing Norgay. Dia berasal dari Tang, sebuah desa kecil di Khumbu yang terletak di sebelah barat Namche Bazaar di Nepal. Tempat itu tidak terlalu terkenal jika dilihat dari berbagai ukuran. Namun di dunia pendakian gunung ketinggian tinggi, Tang telah menghasilkan lebih banyak pendaki legendaris per mil persegi dibandingkan hampir dimanapun di bumi. Seperti Apa Sherpa, Mingma Sherpa, dan yang paling terkenal, seorang pria yang dikenal dunia pendakian sebagai macan salju, Engrita Sherpa. Angrita adalah kakek Fora dan sejujurnya salah satu Sherpa terkuat yang pernah ada. Antara tahun 1983 dan 1996, dia mendaki Gunung Everest 10 kali tanpa oksigen tambahan. Pada tahun 1987, Ang berhasil mencapai puncak Everest di musim dingin tanpa oksigen dalam kondisi yang begitu brutal sehingga sebagian besar pendaki modern pun tidak berani mencobanya. Meskipun dengan perlengkapan baru. Maksud saya ini secara harfiah. Prestasi itu belum pernah terulang lagi. Guinness World Record mengesahkan pendakiannya sebagai pendakian Everest dengan ketinggian tertinggi yang pernah diselesaikan tanpa oksigen tabung selama musim dingin. Nepal memberinya 2 penghargaan nasional dan dunia pendakian memberinya julukan Macan Tutul Salju. Pada saat ia pensiun, status Angrita di kalangan pendaki gunung adalah sebagai pria yang paru-paru dan toleransi rasa sakitnya tampak beroperasi di luar batas manusia normal, dan garis keturunannya terus mendaki. Putra bungsunya, Purang Nuru Sherpa, memiliki seorang putra sendiri. Dan anak laki-laki itu, Purang Gyaltsen, berada di gunung ini pada 11 Mei 2026 mencoba membuat nama untuk dirinya sendiri. Tidak seperti ayahnya, jalan Purang menuju dunia pendakian tidaklah konvensional. Sebelum dia pernah menyentuh tali tetap di Everest, dia pernah belajar sebagai biksu dan menghabiskan waktu di sebuah biara. Apapun yang mendorongnya keluar dari kehidupan itu dan menuju ke gunung tidak sepenuhnya jelas. Beberapa orang yang dekat dengannya kemudian menggambarkannya sebagai sosok yang pendiam, sangat spiritual, dan sangat disiplin, bahkan menurut standar Sherpa sekalipun. Namun apapun yang ia bawa dari kehidupan di biara, ia juga membawanya ke dalam pekerjaannya di ketinggian. Ia menghabiskan 1 musim menjadi pemandu di Austria, membangun pengalaman teknis di medan Eropa, dan pada tahun 2025, tahun pertamanya bekerja di Everest, ia mencapai puncak pada usia 19 tahun. Tahun 2026 seharusnya menjadi tahun di mana kegugupan musim debut digantikan oleh kepercayaan diri seseorang yang sudah pernah mencapai puncak dunia. Pada malam 11 Mei, Purang Gyaltsen hampir siap untuk perjalanan rutin lainnya di Everest. Dia adalah bagian dari tim Sherpa yang membawa perlengkapan naik ke Lhotse Face menuju Camp 3 untuk mempersiapkan para klien yang sekarang sangat tertinggal dari jadwal. Inilah pekerjaan Sherpa yang tidak glamor namun sangat penting,
yang membuat pendakian ke puncak Everest menjadi mungkin. Kamu mungkin bertanya-tanya kenapa dia mendaki di malam hari. Aku juga begitu saat aku menemukan cerita ini. Mendaki es hampir vertikal di ketinggian 23.000 kaki pada malam hari terdengar gila. Tapi hal lucu tentang Lhotse Face adalah malam hari justru waktu paling aman untuk mendaki. Saat matahari menyinari es yang terbuka di siang hari, permukaannya melunak. Salju yang membeku keras pada pukul 4 pagi menjadi longgar dan mudah bergeser saat tengah hari. Jadi para Sherpa yang membawa beban hampir selalu melakukannya pada malam hari. Memang berat, tapi lebih aman, atau seharusnya begitu. Fura dan timnya meninggalkan Camp 2 pada pukul 7 malam. Dan tidak seperti yang dihadapi Lakpa sebelumnya, lereng Lhotse sama sekali bukan jalur pendakian. Itu adalah dinding es biru yang miring pada sudut yang bisa melebihi 50 derajat sekeras beton dan cukup dingin untuk membakar kulit yang terbuka dalam hitungan detik. Rasanya seperti mencoba memanjat gedung pencakar langit kaca yang membeku di ketinggian 23.000 kaki dalam gelap gulita sambil bernapas melalui sedotan. Di ketinggian itu, setiap gerakan menjadi seperti mesin. Kaitkan, melangkah, bernapas, ulangi. Satu kesalahan di sana biasanya tidak berakhir dengan sekedar pergelangan kaki terkilir. Itu berakhir dengan jatuh yang kecepatannya terus bertambah. Fura dan Sherpa lainnya bergerak naik perlahan melalui kegelapan di bawah cahaya lampu dahi yang memantul dari es. Masing-masing dari mereka membawa beban berat yang diikat di punggung mereka. Tabung oksigen, tenda, tali, kompor, dan makanan. Mereka mendaki selama berjam-jam. Di atas mereka, Camp 3 menempel di gunung seperti deretan bekas luka oranye kecil yang seolah disayat langsung pada lereng. Di bawah mereka, gletser Khumbu menghilang ke dalam kegelapan. Sekitar pukul 11 malam, Furo mencapai salah satu titik jangkar pada tali tetap di lereng Lhotse. Untuk memahami apa yang terjadi selanjutnya, kamu perlu memahami bagaimana sistem tali tetap bekerja. Sebelum klien atau Sherpa mencoba mendaki di atas base camp, sebuah tim khusus yang disebut pemasang tali akan maju lebih dulu dari yang lain dan secara fisik mengebor baut jangkar ke batu dan es di sepanjang rute pada jarak tertentu. Kemudian mereka mengaitkan tali statis tebal melalui jangkar-jangkar tersebut dari dasar dinding Lhotse hingga celah selatan di ketinggian 26.000 kaki. Tali itu tetap berada di sana sepanjang musim. Itu bukan sistem katrol. Tali itu tidak memindahkanmu kemana-mana. Fungsi tali itu adalah memberikan setiap pendaki di gunung sesuatu untuk mengaitkan diri mereka. Sehingga jika mereka terpeleset, mereka tidak akan mati. Alat yang kamu gunakan untuk mengaitkan dirimu ke tali itu disebut jumar. Itu adalah penjepit logam yang mengunci pada tali dan bisa meluncur ke atas dengan bebas. Tapi akan mencengkeram erat saat menerima beban dari bawah. Kamu mengaitkannya ke harnasmu dengan tali pendek. Dan sejak saat itu, kamu terhubung langsung ke gunung itu sendiri. Sekali terpeleset hanya berujung pada sentakan dan rasa malu. Tanpanya, terpeleset yang sama bisa berubah menjadi jatuh menuruni dinding es dengan kemiringan 50 derajat di ketinggian 23.000 kaki. Setiap pendaki di lereng Lhotse malam itu awalnya sudah terikat. Tapi inilah satu masalah yang tak terhindarkan dari sistem tali tetap. Talinya diikat ke gunung pada jarak tertentu. Dan setiap kali seorang pendaki sampai di salah satu baut jangkar itu, mereka harus melakukan rangkaian tindakan kecil yang sama. Lepaskan jumar dari tali di bawah jangkar, pindahkan ke atas jangkar, lalu kaitkan kembali. Seluruh proses itu hanya memakan waktu 3 detik, mungkin 4 detik jika sarung tanganmu tebal dan jarimu lambat karena kedinginan. Pendaki melakukannya puluhan kali dalam satu perjalanan, ratusan kali selama seluruh ekspedisi. Itu menjadi ingatan otot. Tapi selama 3 atau 4 detik antara saat kamu melepas kaitan di bawah jangkar dan saat kamu mengaitkan kembali di atasnya, kamu tidak terikat pada apapun. Tali itu ada tepat di sana. Harnesmu ada tepat di sana. Tapi mereka tidak terhubung satu sama lain. Jika kakimu keluar dari jendela itu, tidak ada apa-apa di antara kamu dan sejauh mana gunung ingin membawamu. Dan di suatu malam itu, pada pukul 11 malam, Fura mencapai titik jangkar. Dia melepaskan tali pengamannya selama 3, mungkin 4 detik. Dia sama sekali tidak terlindungi, seperti seorang pria yang berdiri di atas es itu tanpa perlengkapan apapun.
Yang perlu dia lakukan hanyalah mengaitkan kembali tali ke jangkar dan dia akan aman lagi. Namun pada saat itu, tepat di saat itu, dalam gelap dengan ransel berat di punggungnya, Fura kehilangan pijakannya. Meskipun tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi dalam gelap malam itu, disinilah kelemahan fatal dari sistem tali tetap terjadi. Dia terjatuh dari lereng gunung. Fura terjatuh sekitar 390 meter menuruni gunung dan berhenti di sebuah celah es antara Camp 2 dan 3. Rekan-rekan setimnya, para pria yang telah meninggalkan Camp 2 bersamanya 4 jam sebelumnya dan mendaki dinding yang sama, hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya dalam sorotan lampu kepala mereka saat dia terjatuh. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika akhirnya dia berhenti, mereka langsung mengejarnya. Di tengah malam, di ketinggian, para pria itu turun ke dalam celah es itu untuk mencarinya. Saya rasa tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa luar biasanya keberanian ini. Mereka berhasil mengangkat tubuhnya dari celah es itu dan memberikan pertolongan darurat, tapi sudah terlambat. Trauma akibat jatuh itu tidak memberinya peluang untuk bertahan hidup. Dia dinyatakan meninggal di lokasi kejadian. Tim membawanya turun ke Camp 2 dan helikopter datang menjemputnya saat fajar. Begitu saja cucu macan salju itu telah tiada dan para pendaki bahkan belum sempat mencoba mencapai puncak. Sejujurnya, pada pertengahan Mei 2026, musim pendakian Everest kali ini tampak seperti bencana besar. 3 profesional lokal telah meninggal. Jalur pendakian telah ditutup selama 19 hari dan tidak ada satupun orang yang berhasil mencapai puncak karena kondisi cuaca setelah jalur dibuka kembali. Jika upaya mencapai puncak akan dilakukan, itu pasti akan menjadi upaya yang sangat terburu-buru. Dan siapapun yang tahu tentang sejarah panjang dan kelam Everest dengan kekacauan, pasti tahu bahwa upaya mencapai puncak Everest yang ramai adalah antrean maut yang tinggal menunggu waktu. Dan bagi 2 pendaki, itulah yang terjadi. Tapi kita akan membahas itu nanti. Saya bertanya-tanya apakah pada titik ini ada yang sempat bertanya apakah gunung itu sudah memberikan jawabannya. Karena Everest memiliki pola aneh yang terus berulang sepanjang sejarah. Semakin besar tekanan di jalur pendakian, semakin gunung itu tampak menghukum sikap terburu-buru. Penundaan menciptakan kemacetan. Kemacetan menciptakan keputusasaan. Keputusasaan membuat orang mengabaikan tanda peringatan yang biasanya mereka patuhi di ketinggian yang lebih rendah. Dan pada tanggal 20 Mei, tekanan di dalam base camp telah menjadi sangat besar. Klien telah menghabiskan mulai dari $40.000 hingga lebih dari $100.000 untuk berada di sana. Banyak dari mereka memiliki pekerjaan, sponsor, komitmen media, dan cadangan oksigen terbatas yang terikat pada jadwal yang ketat. Operator ekspedisi mempertaruhkan seluruh musim secara finansial pada keberhasilan mencapai puncak. Sherpa yang sudah kehilangan teman dan rekan kerja masih memiliki tim yang bergantung pada mereka untuk terus bergerak naik. Jadi, ketika para peramal cuaca akhirnya melihat jendela cuaca yang bisa digunakan pada 20 Mei 2026, seluruh gunung pun bergegas. Hampir 500 pendaki dan Sherpa mulai bergerak menuju puncak dalam gelombang yang saling tumpang tindih melalui rute South Col. Lampu kepala membentang di seluruh gunung seperti urat bercahaya di dalam kegelapan. Camp 4 dipenuhi oleh para pendaki yang kelelahan, berusaha untuk tetap terhidrasi, melelehkan salju dan menghemat oksigen sebelum malam pendakian ke puncak. Tapi Everest tidak menjadi lebih aman hanya karena orang-orang tidak sabar. Pada pukul 8.30 malam 19 Mei 2026, tim pendaki pertama sudah mulai meninggalkan South Col dan menghilang ke dalam kegelapan di atas Camp 4. Di ketinggian hampir 26.000 kaki, tidak ada cara yang nyaman untuk memulai pendakian menuju puncak. Kamu tidak bangun dengan perasaan segar. Lagi pula, kamu sebenarnya tidak benar-benar tidur. Kamu hanya berbaring di dalam tenda yang membeku, mendengarkan angin mencoba merobek kain tenda, sementara tubuhmu perlahan-lahan mengonsumsi jaringan ototnya sendiri, hanya untuk menjaga organ-organmu tetap berfungsi. Saat waktunya berangkat, setiap gerakan terasa seperti negosiasi dengan kelelahan. Menutup resleting baju hangatmu, memaksa kakimu yang bengkak masuk ke dalam sepatu bot yang membeku, memasang krampon dengan sarung tangan tebal, sementara jari-jarimu berteriak karena kedinginan. Lalu, kamu menarik masker oksigen ke wajahmu. Sejak saat itu, seluruh duniamu menyusut menjadi desisan ritmis dari regulator dan lingkaran cahaya kecil yang bergoyang yang dipancarkan oleh lampu kepala.
Biasanya, mendaki di zona kematian adalah pengalaman yang sangat membuatmu merasa terasing. Namun pada malam 19 Mei, saat para pendaki naik ke permukaan segitiga menuju sebuah titik yang dikenal sebagai balkon, mereka tidak melangkah ke dalam kehampaan yang sunyi. Mereka melangkah ke atas sabuk berjalan yang bergerak lambat berisi penderitaan manusia. Karena suhu di sini berada di sekitar minus 40 derajat, Anda terikat pada satu tali nilon. Dan ketika Anda melihat ke atas gunung, Anda tidak hanya melihat es. Anda melihat garis lampu kepala yang bersinar tanpa putus, ratusan jumlahnya, membentang ke atas ke dalam kegelapan. Itu adalah gambar yang menakjubkan untuk sebuah foto, tapi itu benar-benar mimpi buruk dalam kenyataan. Karena setiap lampu itu milik seseorang yang bergerak sangat lambat dan Anda tidak bisa melewati mereka. Saat matahari akhirnya terbit pada 20 Mei, besarnya kemacetan yang mengerikan itu pun terlihat jelas. Saya rasa gambar ini cukup mewakilinya. Para pendaki berjalan perlahan, langkah demi langkah yang menyakitkan menuju puncak selatan di ketinggian 28.700 kaki. Dari sana, mereka masih harus menunggu giliran untuk melewati Hillary Step dan kemudian menapaki punggungan sempit yang sangat terbuka dan menakutkan menuju puncak. Meskipun langkah yang sangat lambat hari itu, sebanyak 274 orang berhasil mencapai puncak Gunung Everest pada 20 Mei 2026. Mereka benar-benar memecahkan rekor satu hari sebelumnya sebanyak 223 orang yang dicapai pada tahun 2019. Musim yang sudah terkenal karena kepadatannya. Keesokan harinya, 154 orang lagi menyusul. Itu berarti lebih dari 400 orang berdiri di puncak dunia dalam rentang waktu 48 jam. Ketika Anda membaca statistik itu di sebuah judul berita, terdengar seperti sebuah kemenangan, sebuah keberhasilan logistik besar bagi para operator. Tapi mencapai puncak Everest hanyalah setengah dari tugasnya. Sebenarnya, itu adalah bagian yang mudah. Karena saat para pendaki sedang mengambil foto di puncak, melepas masker mereka untuk selfie sambil tersenyum, tagihan fisiologis dari kemacetan besar itu mulai harus dibayar. Untuk salah satu kelompok pemandu tertentu yang bernama Pioneer Adventures, jendela waktu 24 jam ini berubah menjadi mimpi buruk karena mereka akan kehilangan dua klien paling berpengalaman mereka secara berurutan. Dan sebuah tragedi yang begitu erat kaitannya hingga terasa seperti sudah diatur. Yang pertama adalah seorang profesional teknologi berusia 46 tahun dari Arizona bernama Sandeep Ari. Sandeep adalah seorang arsitek utama yang bekerja di Phoenix, Arizona. Berasal dari Andhra Pradesh, India, dia adalah seorang pria yang menghabiskan hidupnya menangani data perusahaan yang kompleks, sistem, dan logika. Dengan gelar MBA di bidang keuangan dan 2 dekade pengalaman kepemimpinan teknis, Anda tidak akan mencapai levelnya tanpa tahu cara menilai risiko dan menjalankan rencana yang teliti. Dan dia tidak tiba-tiba saja bangun suatu hari lalu memutuskan untuk membeli jalannya ke puncak Everest. Sandeep adalah seorang atlet ketahanan yang serius. Ini adalah pria yang telah mendaki Grand Canyon dari tepi ke tepi berkali-kali, sebuah perjalanan yang sangat melelahkan. Dia mendaki Gunung Kilimanjaro pada tahun 2024. Dia mendaki Aconcagua, gunung tertinggi di Amerika Selatan, hanya beberapa bulan sebelumnya pada awal tahun 2026. Dia bahkan telah melakukan pendakian ke Base Camp Everest dan Lobuche East setahun sebelumnya, khusus untuk membiasakan tubuhnya dengan Himalaya. Pioneer Adventures, tim tempat dia mendaftar, menyebutnya sebagai salah satu pendaki terkuat di kelompok mereka. Dia telah berusaha keras dan sekitar pukul 11.00 pagi pada tanggal 20 Mei, usahanya itu membuahkan hasil. Sandeep berdiri di puncak Gunung Everest. Tapi apa yang terjadi selanjutnya hampir seperti di film. Saat berdiri di puncak dunia, Sandeep ingin mendokumentasikan momen itu. Dia melepas kacamata pelindungnya untuk mengambil beberapa foto sambil memegang beberapa bendera. Dan saat itulah semuanya menjadi kacau. Kamu tahu, melepas kacamata hitam untuk berfoto pada ketinggian permukaan laut itu bukan apa-apa. Di ketinggian 29.032 kaki itu adalah risiko besar. Di atas sana, atmosfernya sangat tipis sehingga hampir tidak memberikan pelindungan sama sekali dari radiasi ultraviolet matahari. Ketika cahaya UV murni dan tanpa filter itu mengenai salju putih yang menyilaukan dan memantul langsung ke mata Anda yang tidak terlindungi, itu bisa membakar permukaan kornea Anda.
Sandip memasang kembali kacamata pelindungnya dan mulai turun, tapi kerusakannya sudah terjadi. Dia mungkin tidak merasakan apa-apa pada awalnya. Hal yang kejam dari kebutaan salju adalah dampaknya tidak langsung terasa oleh pendaki. Kornea menyerap radiasi itu secara diam-diam. Selama 1 jam, mungkin 2 jam, tidak ada yang terasa salah. Lalu matamu mulai terasa perih dan terbakar. Dan itulah yang benar-benar terjadi. Di suatu titik saat menuruni itu, penglihatan Sandip berubah menjadi putih lalu gelap. Dia tidak bisa membuka matanya tanpa rasa sakit yang membuat tubuh manusia secara refleks mundur. Dan dia terjebak di zona kematian di suatu tempat di atas camp 4 pada ketinggian 27.000 kaki di sebuah gunung yang sudah menewaskan puluhan orang yang secara fisik bugar. Sandip terjebak. Dia tidak bisa bergerak lagi. Dan karena penurunannya terhenti, tubuhnya terpaksa menghabiskan lebih banyak waktu di zona kematian pada ketinggian 29.000 kaki. Paparan yang berkepanjangan ditambah dengan kemacetan besar yang dia alami saat naik, memicu edema otak akibat ketinggian, HC. Cairan mulai menumpuk di otaknya, menyebabkan otaknya membengkak dan menekan tengkoraknya. Dia sekarat di sana dan tidak ada cara baginya untuk menyelamatkan diri. Ketika kabar sampai ke operator ekspedisinya bahwa dia terjebak, mereka segera mengerahkan tim tanggap darurat. Mereka mengirimkan tim yang terdiri dari 5 pemandu Sherpa yang sangat terampil, yang mendaki ke atas melewati kerumunan yang turun dan berhasil menemukannya di dekat puncak selatan. Yang terjadi selanjutnya adalah salah satu operasi evakuasi paling menyakitkan di musim itu. Memandu seorang pria yang benar-benar buta menuruni salah satu bagian paling teknis dan menantang di gunung bagian atas adalah tugas yang sangat berbahaya dan membutuhkan energi yang sangat besar. Setiap kali kelima Sherpa itu menurunkan Sandip melewati batu terjal, mereka menghabiskan persediaan oksigen mereka yang terbatas. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka sendiri di jendela cuaca yang sama persis, di titik kemacetan yang sama persis yang baru saja membuat klien mereka menyerah. Selama 48 jam yang menyiksa, para Sherpa itu menolak meninggalkannya. Mereka secara fisik menggendongnya turun melewati zona maut sepanjang malam, sampai akhirnya mereka mencapai keamanan relatif di Camp 2. Dengan wajah berseri-seri penuh kegembiraan, mereka menelpon tim perlengkapan dan memberitahu bahwa mereka telah berhasil. Mereka berhasil menarik seorang pria buta yang sekarat keluar dari zona maut. Itu adalah penyelamatan ajaib, atau setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Meskipun berhasil diselamatkan, kerusakan fisiologis akibat paparan yang berkepanjangan itu terlalu parah. Dia meninggal pada tanggal 22 Mei di Camp 2. Sementara Sandip mengembuskan napas terakhirnya di Camp 2, seorang pria lain benar-benar terjebak di puncak gunung. Sandip dan pria ini bukan orang asing. Mereka berdua adalah profesional teknologi asal India. Mereka berbagi base camp yang sama, mereka makan di tenda makan yang sama, mereka beraklimatisasi dengan jadwal yang sama, dan mereka terjebak dalam kemacetan besar yang sama. Mereka hampir pasti saling mendoakan keberuntungan saat bersiap untuk pendakian ke puncak. Dan dengan selang waktu 24 jam, mereka menghadapi masalah yang sama di Everest. Sedikit menyimpang. Setiap bulan selalu ada cerita yang tidak pernah masuk ke YouTube. Ceritanya ada jika kamu mau. Patreon, tautan di bawah. Sekarang sampai mana tadi kita? Namanya Arun Kumar Tiwari. Dia adalah seorang profesional TI senior berusia 53 tahun dari Hyderabad. Dan tidak seperti banyak pendaki Everest lain yang membeli izin dan mengandalkan pemandu mereka untuk menarik mereka naik tali, Arun adalah pendaki gunung yang benar-benar sangat berpengalaman. Dia sedang aktif menaklukkan 7 puncak tertinggi, yaitu puncak-puncak tertinggi di setiap benua. Dia telah mendaki Denali, puncak tertinggi di Amerika Utara. Dia telah mendaki Gunung Elbrus di Rusia. Dia pernah berdiri di puncak Kilimanjaro di Afrika dan Aconcagua di Amerika Selatan. Ini adalah seorang pria yang memahami gunung. Tapi yang lebih penting, dia memahami tubuhnya sendiri. Hanya setahun sebelumnya, pada tahun 2025, Arun telah mencoba mendaki Everest. Dia membayar biaya, menjalani pelatihan, dan mendaki hingga sekitar 23.600 kaki di sekitar Camp 3. Dan saat dia berada di sana, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kecepatannya terlalu lambat. Tubuhnya tidak pulih sebagaimana mestinya setelah rotasi aklimatisasi.
Sekarang, ketika Anda telah menghabiskan puluhan ribu dolar dan bertahun-tahun hidup Anda untuk mempersiapkan satu tujuan khusus ini, dorongan psikologis untuk terus memaksa diri sangatlah besar. Ini disebut demam puncak, dan itu membunuh orang setiap tahunnya. Arun tidak mengalami demam puncak. Dia melihat kecepatannya, dia melihat gunungnya, dan dia membuat keputusan yang sangat sulit tapi sangat cerdas untuk berbalik arah. Dia tahu bahwa memaksakan diri masuk ke zona kematian dalam kondisi yang kurang sempurna akan sangat meningkatkan risikonya terkena kebutaan salju, radang dingin, dan kematian. Dia menghormati gunung itu dan dia menghormati batas dirinya. Jadi dia pulang ke rumah dengan selamat. Tapi ketika Arun kembali ke Everest pada musim semi tahun 2026 ini, dia mendapati gunung yang benar-benar berbeda. Dia menghadapi penundaan selama 19 hari yang disebabkan oleh serat yang menggantung. Dia duduk di base camp selama berminggu-minggu, menyaksikan jendela cuacanya semakin menyempit. Ingat, Arun berusia 53 tahun. Ini mungkin adalah kesempatan realistis terakhirnya untuk mencapai puncak. Sekarang atau tidak akan pernah. Dan ketika jalur akhirnya dibuka, dia terbawa dalam gelombang besar para pendaki yang putus asa, semuanya berusaha melewati titik sempit yang sama. Pada hari Kamis, 21 Mei, Arun memulai pendakian terakhir menuju puncak. Tapi dia terjebak dalam kemacetan yang bergerak sangat lambat dan menyiksa, persis seperti yang membuat Sandip menyerah sehari sebelumnya. Setiap langkah maju berarti harus menunggu dalam antrean. Setiap jam yang dihabiskan untuk menunggu berarti menghabiskan persediaan oksigen yang terbatas. Akhirnya Arun berhasil meraih mimpinya. Dia berhasil mencapai puncak Gunung Everest, tetapi dia sampai di puncak sekitar pukul 5.30 sore. Jika Anda belum familiar dengan waktu batas pendakian Everest, ketahuilah bahwa sebagian besar pemimpin ekspedisi yang terpercaya memiliki aturan yang sangat ketat. Jika Anda belum berdiri di puncak pada pukul 1 siang atau paling lambat pukul 2 siang, Anda harus berbalik turun. Itu matematika sederhana. Jika Anda mencapai puncak pada pukul 5.30 sore, itu menjamin bahwa seluruh perjalanan turun Anda akan terjadi dalam kegelapan total. Suhu sekitar akan turun drastis sebesar 20 atau 30 derajat begitu matahari terbenam di bawah cakrawala. Jadi Anda akan melewati medan paling berbahaya dan paling terekspos di bumi saat tubuh Anda benar-benar sudah terkuras. Itu adalah hukuman. Jadi Anda mungkin bertanya-tanya, jika waktu putar balik adalah aturan yang begitu ketat, mengapa pemandu Sherpanya tidak memaksanya untuk kembali? Sebenarnya, kenyataannya mereka hampir pasti sudah melakukannya. Tapi Sherpa adalah pemandu, bukan polisi gunung. Ketika seorang klien yang telah membayar puluhan ribu dolar diliputi obsesi mencapai puncak dan benar-benar menolak untuk berbalik arah, seorang pemandu tidak bisa secara fisik memaksa mereka dan menyeret mereka turun. Apapun dorongan putus asa yang mendorong pria berhati-hati seperti Arun untuk menatap mata para pemandunya, mengabaikan waktu berbalik dan terus mendaki hingga sore hari, itu membuatnya kehilangan segalanya. Saat matahari terbenam dan suhu turun, Arun mulai menuruni gunung, ditemani oleh seorang pemandu Sherpa berpengalaman dari Pioneer Adventures. Mereka menyalakan lampu kepala mereka. Rasa lelah yang mulai dirasakan sangat mendalam. Dia sudah mendaki selama lebih dari 16 jam pada titik ini. Dan saat dia mendekati Hillary Step, tubuhnya akhirnya menyerah. Ingat, Hillary Step adalah tebing vertikal setinggi 40 kaki yang terdiri dari batu dan es bergerigi yang terletak di ketinggian 28.700 kaki. Mendakinya sangat sulit. Turun melewatinya dalam gelap, mundur sambil memakai krampon dan masker oksigen itu sangat menakutkan. Tepat di dekat rintangan ini, Arun mulai muntah darah. Beginilah tampilan edema paru akibat ketinggian pada ketinggian 28.700 kaki dalam gelap. Cairan yang diam-diam membanjiri paru-parunya telah mencapai titik di mana tubuhnya berusaha mengeluarkannya dengan satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Ini adalah kondisi yang persis sama yang membunuh Busy Gomire di bagian bawah gunung beberapa hari sebelumnya. Namun, berbeda dengan Busy yang berada relatif rendah di gunung saat HP-nya muncul, Harun berada di ketinggian 28.700 kaki. Dia berada dalam kegelapan dan dia benar-benar kehabisan tenaga. Sherpanya segera meminta bantuan. 3 pemandu lain yang berada di dekatnya meninggalkan jalur mereka untuk membantu. Keempat pemandu Sherpa itu dengan putus asa berusaha menstabilkannya. Mereka berusaha menjaga agar dia tetap terjaga dan secara fisik membantunya turun.
Tapi mari kita jujur, kamu tidak bisa menyeret seorang pria yang tak berdaya dan sekarat menuruni tebing batu vertikal setinggi 40 kaki dalam gelap. Meskipun upaya panik dan heroik dari para Sherpa, dia tidak bisa diselamatkan. Arun Kumar Tiwari meninggal tepat di sana, di salju dekat Hillary Step. Jenazahnya masih berada di sana hingga hari ini. Mengambil jenazah dari Hillary Step adalah salah satu operasi paling rumit dan sangat berbahaya di dunia. Ini membutuhkan tim Sherpa khusus yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka sendiri di zona maut hanya untuk memotong jenazah yang membeku dari es dan menurunkannya ribuan kaki ke bawah. Biayanya bisa mencapai lebih dari $100.000. Dan banyak keluarga serta pemerintah Nepal lebih memilih membiarkan gunung itu menyimpan jenazah daripada mempertaruhkan lebih banyak nyawa demi sebuah evakuasi. Musim 2026 ini menunjukkan betapa semakin tak terduganya Everest. Pengalamanmu di masa lalu tidak akan menyelamatkanmu. Reputasi kakekmu tidak memberimu kekebalan. Bahkan pendakian biasa yang membosankan ke base camp pun bisa berakhir fatal. Dan logistik untuk menjaga manusia tetap hidup di ketinggian 29.000 kaki mulai benar-benar kewalahan oleh ambisi komersial dan keruntuhan iklim. Tapi masih ada harapan karena pemerintah Nepal sedang dalam tahap akhir untuk mengesahkan mandat baru yang luas. Segera, siapapun yang mengajukan izin untuk mendaki Everest akan diwajibkan secara hukum untuk terlebih dahulu berhasil mencapai puncak gunung setinggi 23.000 kaki yang terletak khusus di Nepal. Tujuannya adalah untuk menyaring para pendaki yang tidak berpengalaman dan memastikan bahwa orang-orang yang memenuhi zona kematian benar-benar tahu bagaimana tubuh mereka bereaksi terhadap ketinggian ekstrim sebelum mereka sampai di sana. Apakah kebijakan ini benar-benar membuat pendakian gunung menjadi lebih aman? Atau hanya sekedar kebijakan finansial lain yang dirancang untuk meningkatkan ekonomi trekking lokal masih harus dilihat hasilnya. Tapi satu hal yang pasti, di Everest keselamatan tidak bisa dibeli. Gunung itu akan selalu punya kata terakhir. Kematian di Everest tahun 2026 memiliki satu kesamaan. Mereka semua meninggal saat mengejar impian mereka. Tapi Sherpa ini memimpin 3 pendaki Ukraina ke puncak Everest hanya untuk merekam video promosi. Dia berhasil, tapi ketika dia pingsan saat turun dan membutuhkan bantuan mereka untuk bertahan hidup, apa yang mereka lakukan selanjutnya adalah salah satu pengkhianatan Sherpa terburuk di Everest. Jangan lewatkan video berikut ini.